Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa lil faraidi mu'addin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah qiyam Ramadan Masjid Jami Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, Habibana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan juga sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bahwa pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-13. Betul Pak ya, malam yang ke-13. Atau di sini ada udah yang malam ke-14. Enggak ada ya, sama semuanya, puasanya hari Kamis. Berarti kita sudah berada di malam yang ke-13. Jadi dua ya bagian daripada bulan Ramadan. Tidak terasa ya, padahal baru kemarin kita puasa, tapi sudah hampir setengah bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan. Di antara pelajaran tersebut adalah pelajaran tentang kesabaran. Bagaimana puasa itu merupakan sarana untuk membentuk manusia yang sabar. Manusia yang sabar adalah manusia yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak mudah ya bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang dia lakukan ilal ju' wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan juga rasa haus saja. Kenapa? Karena banyak sebagian orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak bisa menahan syahwatnya. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi gibahnya masih jalan. Orang melaksanakan ibadah puasa, namimah ngomongin orang yang juga masih jalan, julid sama orang juga masih jalan. Ini yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tetapi pahalanya menjadi batal. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu jannatun fala yarfusu wa la yajhalu wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marrataini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, asyamu junnatun, puasa itu adalah sebagai benteng. Puasa itu adalah sebagai pelindung. Oleh karena itu maka jadikanlah puasa ini adalah sebagai benteng pertahanan kita. Sehingga kalau menjadikan puasa sebagai benteng, fala yarfusu, maka janganlah ketika berpuasa berbuat sesuatu yang rofas. Rofas itu artinya kotor, perbuatannya perbuatan yang kotor, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang kotor. Wala yaj'al, dan juga jangan berbuat kebodohan, melakukan kebodohan. Sehingga kemudian ketika orang dia bisa menjaga perkataan dan juga perbuatannya, maka dia sudah bisa dikatakan puasa yang hakiki, yang sebenar-benarnya puasa. Wa ini berukun qatalahu aw syatamahu, dan ketika ada seseorang qatalahu yang ngajakin berantem, puasa-puasa ngajakin berantem, ya. Ada yang ngajakin berantem sama kita, ausatamahu, ya, atau ada yang ngeledek kita, ngatain kita, nyaci maki kita. Biasanya kan di jalanan ya, banyak tuh kayak gitu di jalanan, banyak banget kalau di jalanan itu orang pada marah. Ya, segala macam perkataan keluar, ya. Kalau di jalanan tuh biasanya kayak gitu, ya. Keluar dari mulutnya binatang, yang kotoran dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang ngejengkelin, ada orang yang ngajakin berantem, ada orang yang nyeselin kita, falyakul inni sha'imun marrataini, kata Rasulullah, jangan dilawan. Solusinya adalah katakan inni sha'imun, sorry saya sedang puasa, maaf saya sedang puasa. Jadi menahan amarah kita jangan terpancing dengan amarah ya dari orang lain. Ya, dalam kehidupan keluarga kita juga sama seperti itu. Ya, ada anak-anak susah diaturnya, berisik mulu, berantem mulu. Ya, tinggal tarik nafas saja, astagfirullahaladzim. Ya, tahan amarah kita, pengen marah kagak jadi kita. Kenapa? Karena kita ingat kita sedang berpuasa, Ya, makanya di dalam bulan puasa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa kulliqat abwabuna wa sufadatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutuplah pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan. Jadi setan sekarang sedang dibelenggu. Yang ada adalah sekarang kita sedang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita. Itu justru musuh yang paling apa? Musuh yang paling susah untuk kita taklukkan. Kalau setan, Allah sudah mengajarkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setan itu kagak kelihatan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ini Allah ngajarin doa kepada Rasulullah. Muhammad, kalau ngadapin setan, setan itu adalah makhluk yang kagak kelihatan. Ya kita kagak bisa melawan setan, maka kita berlindung kepada yang menciptakan setan. Dengan cara apa? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan berlindung kepadamu agar setan ketika hadir kita bisa terhindar dari godaan setan tersebut. Karena mustahil kita melawan setan, melawan yang kagak kelihatan. Di sekarang kita sedang berjuang melawan nafsu kita.
melawan syahwat kita, melawan diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Makanya idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika kita sahur kumpul semuanya, bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada, makan sahur bareng-bareng. Dipimpin oleh bapaknya doanya, betul apa kagak Pak? Ketika sahur pimpin doa apa kagak? Atau malah anaknya yang disuruh, bapaknya kagak bisa doa makan. Ketika buka juga kumpul, bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada, kumpul. Ya di luar bulan Ramadan makan masing-masing. Bapaknya makan sendirian, ibunya makan sendirian, anaknya susah banget disuruh makannya. Kan anak sekarang kayak gitu, disuruh makan aja susah anak sekarang. Kadang-kadang harus berantem dulu sama bocah. Ya timbang disuruh apa? Timbang disuruh makan. Bukan kagak ada makanannya, disuruh makan. Bocah sekarang itu susah banget. Tapi ketika bulan Ramadan tuh kumpul semuanya, ya baca doa bersama-sama menjelang berbuka. Setelah berbuka sholat maghrib berjamaah. Ya di rumah bapaknya jadi imam, betul apa kagak Pak? Yang di rumah bapaknya jadi imam. Ya, anak istrinya jadi makmum. Setelah sholat maghrib pergi semuanya bareng-bareng ke masjid. Anaknya pergi ke masjid, ibunya pergi ke masjid, bapaknya pergi ke masjid. Ini gambaran penduduk surga, di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ikut sholat tarawih, ibunya ikut sholat tarawih, bapaknya ikut sholat tarawih. Betul apa kagak? Iya. Ada enggak yang cuma disuruh bocahnya doang disuruh ke masjid tapi bapaknya kagak ke masjid? Ada apa kagak? Gimana? Karena bocahnya doang yang disuruh ke masjid tapi bapaknya kagak pergi ke masjid. Ya futihat abwaabul jannah, ini gambaran penduduk surga. Kenapa? Karena penduduk bumi sedang melakukan apa yang dilakukan nanti oleh penduduk surga. Tadarus Al-Qur'an, bapaknya baca Al-Qur'an, ibunya baca Al-Qur'an, anaknya baca Al-Qur'an. Ini gambaran penduduk surga. Makanya dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya harmonis, semuanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwaabun nar, pintu neraka oleh Allah ditutup selama bulan Ramadan. Hiburan malam ditutup. Yang keriaan, yang hajatan kagak ada. Bulan Ramadan ada yang hajatan atau kagak? Ada yang nanggap orkes dangdut atau kagak? Organ tunggal kagak ada. Layar tancap kagak ada. Sepi semuanya. Semuanya fokus untuk ibadah kagak ada tuh yang hajatan kagak ada. Ya yang biasanya kalau hajatan itu nanggap apa? Dangdut, organ tunggal. Di bulan Ramadan kagak ada. Ya kagak ada. Makanya hajatan jangan di bulan Ramadan. Tapi nanti bulan Syawal bukalah. Ya. Ditutup pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduk surga sedang fokus, penduduk bumi sedang fokus untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Sampai pemancingan pun sepi sekarang. Yang biasanya kalau pas hari Jumat itu masih ada aja yang nongkrongin empang kagak sholat Jumat. Tapi ketika bulan Ramadan itu pemancingan sepi. Ya ikannya pada puasa, bukan yang mancingnya. Ikannya pada puasa kali ya, sehingga sepi itu ditutup pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelap-kelap malam ditutup. Ini gambaran ya bahwa penduduk bumi sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi di bulan lain
kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita istiqomah nih, ya tinggal tersisa beberapa hari lagi bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita ketinggalan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala perbuatan baik kita dilipat gandakan dan perbuatan sunnah kita diganjar dengan pahala wajib. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.